Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, untuk video kali ini kami masih membahas terkait tugas-tugas pada LMS sertifikasi pendidik. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di LMS sertifikasi pendidik ini terdiri dari 3 modul yang harus kita selesaikan agar bisa mendaftar di UKP PPG. Nah, di video kali ini Bapak Ibu, kita masih ada di modul yang pertama, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen umum. Langsung saja kita masuk ke dalamnya Bapak Ibu ya. Baik, untuk modul yang pertama, prinsip pengajaran dan asesmen secara umum ini juga terdiri dari 4 topik, mulai dari menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran, merancang pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan pendekatan teaching at direct level pada pembelajaran, dan menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, di video ini, kami masih membahas terkait topik yang ketiga, yaitu menerapkan pendekatan teaching at direct level pada pembelajaran. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalamnya untuk mengetahui aktivitas-aktivitas apa yang harus kita lakukan. Nah, pada topik yang ketiga ini, menerapkan pendekatan teaching at direct level pada pembelajaran, kita akan disajikan beberapa aktivitas yang tentunya menggunakan alur merdeka, ditambah latihan pemahaman dan juga cerita reflektif. Untuk aktivitas-aktivitas tersebut, sudah ada sebagian yang kami bahas. Silakan untuk Bapak Ibu yang belum melihatnya, bisa melihat di playlist channel YouTube kami. Untuk aktivitas alur merdeka mulai dari diri, aktivitas memfasilitasi keragaman kemampuan peserta didik sudah kami bahas di video sebelumnya. Begitu pula dengan aktivitas pengantar teaching at direct level pada pembelajaran hingga penutup teaching at direct level pada pembelajaran yang termasuk alur merdeka eksplorasi konsep juga sudah kami bahas di video sebelumnya. Selanjutnya untuk aktivitas telaah rancangan pembelajaran dengan pendekatan teaching at direct level ini masuk ke alur merdeka ruang kolaborasi. Untuk aktivitas hasil telaah di sini masuk ke alur merdeka demonstrasi kontekstual. Sedangkan untuk aktivitas tantangan merancang pembelajaran berbasis teaching at direct level ini masuk ke alur merdeka elaborasi pemahaman. Nah, inilah aktivitas tantangan merancang pembelajaran berbasis teaching at direct level yang akan kami bahas di video kali ini. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalamnya untuk mengetahui aktivitas apa yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, untuk aktivitas tantangan merancang pembelajaran berbasis teaching at direct level, di sini Bapak Ibu akan mengidentifikasi hal-hal yang belum dipahami disertai tindak lanjutnya. Begitu. Dan Bapak Ibu dapat melakukan aktivitas ini bersama teman sejawat atau kepala sekolah atau dengan pengawas. Bapak Ibu bisa menggunakan tabel ya. Tabel yang sudah disediakan untuk panduan aktivitas tersebut. Nah, ini ada tabelnya. Dan untuk mendownload tabel ini, silakan Bapak Ibu klik pada tautan berikut ini. Di sini ada tertulis berwarna biru, tulisan tautan berikut ini. Silakan diklik. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan untuk mendownload file yang berupa PDF. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini jangan lupa untuk judul aktivitasnya di-copy untuk nanti diletakkan di hasil downloadan. Nah, ini adalah hasil downloadan kita tadi. Silakan untuk di-rename ya, diganti nama dengan mempaste judul aktivitas tadi ya di sini. Nah, ini sudah ada untuk judulnya. Kemudian kita beri tambahan modul 1 topik 3. Nah, seperti ini agar nanti memudahkan kita dalam belajar Bapak Ibu ya. Kita lihat untuk filenya. Nah, di sini sama persis dengan yang ada di LMS ya. Ini adalah tabel yang dapat membantu Bapak Ibu untuk mengidentifikasi terkait pendekatan teaching at direct level pada aktivitas ini. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk mengidentifikasi hal-hal yang belum dipahami disertai dengan tindak lanjutnya bersama teman sejawat atau kepala sekolah atau pengawas, begitu.
Baik Bapak Ibu, untuk kali ini filenya karena masih dalam bentuk PDF ya, belum bisa kita kerjakan karena tidak bisa diketik kalau dalam bentuk PDF. Seperti biasa Bapak Ibu, silakan untuk di-convert ke bentuk Word ya. Caranya masih sama, silakan ketik Google. Nah, di sini sudah ada Google, kemudian di-convert PDF to Word. Nah, maka akan muncul aplikasi-aplikasi online yang akan membantu Bapak Ibu dalam mengkonvert PDF to Word, begitu ya. Silahkan dipilih salah satu, semuanya sama, tergantung selera atau yang biasa digunakan. Nah, untuk kami biasa menggunakan I Love PDF di sini. Ya, ini adalah tampilannya. Silahkan select PDF file, dipilih filenya. Nah, ini filenya tadi Bapak Ibu ya, di open. Nah, kemudian akan muncul tombol Convert to Word di bagian bawah sebelah kanan. Silakan diklik. Nah, sambil menunggu prosesnya untuk mendownload ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah terdownload, biar nanti bisa dibuka. Nah, inilah tampilan ketika PDF tadi sudah kita download ya. Untuk tampilannya sama persis tentunya pada di LMS maupun yang ada di PDF, begitu. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu sudah bisa untuk dikerjakan ya. Sudah bisa dikerjakan seperti itu. Seperti biasa di channel YouTube kami selalu menyediakan referensi jawaban yang akan membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan aktivitas di topik 3 ini. Nah, langsung saja untuk referensi jawabannya. Nah, di sini kali pertama selalu kita memberikan identitas diri terlebih dahulu ya. Selanjutnya adalah identitas tugasnya, yaitu pada modul yang pertama, pada topik yang ketiga, alur merdeka elaborasi pemahaman, dan untuk aktivitasnya tantangan merancang pembelajaran berbasis teaching at direct level, begitu. Tidak lupa Bapak Ibu menyertakan instruksinya agar kita tidak lupa apa yang diinstruksikan pada aktivitas tantangan merancang pembelajaran berbasis teaching at direct level ini ya. Nah, ini tadi instruksinya kita diminta untuk mengidentifikasi hal yang belum dipahami disertai dengan tindak lanjutnya bersama teman sejawat boleh, kepala sekolah boleh, ataupun pengawas, seperti itu. Kita juga disediakan sebuah tabel untuk memandu kita dalam mengidentifikasi hal-hal tersebut. Nah, ini adalah tabelnya beserta dengan referensi jawabannya. Baik, untuk komponennya ini ada 5 komponen ya. Baik, yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua asesmen awal, yang ketiga komponen asesmen formatif, keempat komponen asesmen sumatif, dan yang terakhir komponen kegiatan pembelajaran. Begitu. Langsung saja kita masuk ke komponen yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kategori apa yang saya ketahui, apa yang ingin saya ketahui, bagaimana saya dapat mengetahuinya, dan apa yang telah saya pelajari. Seperti itu Bapak Ibu ya. Langsung saja kita bahas terkait kelima komponen tersebut. Yang pertama, komponen tujuan pembelajaran. Untuk apa yang saya ketahui terkait tujuan pembelajaran adalah sasaran yang ingin dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Tujuan harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan dan berbatas waktu atau SMART. Seperti itu. Dan selanjutnya, apa yang ingin saya ketahui terkait tujuan pembelajaran. Jadi, untuk yang saya ingin ketahui terkait tujuan pembelajaran adalah bagaimana cara menetapkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan teaching at direct level. Selanjutnya, apa perbedaan tujuan pembelajaran dalam konteks teaching at direct level dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Dan dilanjutkan untuk bagaimana saya dapat mengetahuinya. Di sini saya dapat mengetahui
ketahui dengan membaca literatur atau panduan tentang teaching at direct level dan mengikuti pelatihan atau workshop tentang teaching at direct level, berdiskusi dengan sesama guru atau mentor yang berpengalaman dengan teaching at direct level. Dan yang terakhir, apa yang telah saya pelajari terkait tujuan pembelajaran, bahwa tujuan pembelajaran harus spesifik, terukur, relevan, realistis, dan berjangka waktu atau SMART. Tujuan pembelajaran yang baik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk terkait komponen pembelajaran, tujuan pembelajaran. Dilanjutkan dengan komponen asesmen awal. Di sini untuk apa yang saya ketahui terkait asesmen awal adalah asesmen awal dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Hasil asesmen awal digunakan untuk merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, lanjut untuk apa yang ingin saya ketahui terkait asesmen awal adalah metode apa yang paling efektif untuk melakukan asesmen awal dalam teaching at direct level, dan yang kedua, bagaimana menginterpretasikan hasil asesmen awal untuk merancang pembelajaran yang tepat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dilanjutkan dengan bagaimana saya dapat mengetahuinya. Jadi saya dapat mengetahui terkait asesmen awal dengan menggunakan alat asesmen yang direkomendasikan oleh teaching at direct level, atau dapat mengikuti pelatihan atau kursus tentang asesmen dalam konteks teaching at direct level dan membaca studi kasus atau laporan penelitian tentang asesmen awal dalam teaching at direct level. Nah, pada bagian apa yang telah saya pelajari terkait asesmen awal, bahwa instrumen asesmen awal ini bisa berupa tes tertulis, wawancara, atau observasi. Dan lanjut Bapak Ibu untuk komponen asesmen formatif ya. Dan aspek apa yang saya ketahui terkait asesmen formatif adalah asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk membantu kemajuan siswa. Tujuannya adalah memberikan umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, dilanjut dengan apa yang ingin saya ketahui. Di sini yang ingin saya ketahui adalah bagaimana cara merancang asesmen formatif yang efektif dalam teaching at direct level. Kemudian, apa teknik atau alat yang bisa digunakan untuk asesmen formatif dalam teaching at direct level? Untuk kriteria bagaimana saya dapat mengetahuinya, di sini bisa mengikuti pelatihan atau workshop tentang asesmen formatif dalam teaching at direct level, membaca literatur atau panduan tentang asesmen formatif dalam teaching at direct level, atau mengamati praktek asesmen formatif dari guru yang berpengalaman dalam teaching at direct level. Dilanjut apa yang telah saya pelajari. Di sini yang telah dipelajari adalah asesmen formatif dapat berupa pertanyaan lisan, tugas singkat, atau observasi. Begitu ya Bapak Ibu ya untuk terkait asesmen formatif. Nah, untuk dilanjut asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini apa yang saya ketahui adalah asesmen sumatif dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk menilai pencapaian siswa. Biasanya berbentuk tes atau ujian akhir. Nah, untuk apa yang ingin saya ketahui terkait asesmen sumatif adalah bagaimana cara merancang asesmen sumatif yang sesuai dengan prinsip teaching at direct level. Kemudian apa kriteria penilaian yang digunakan dalam asesmen sumatif teaching at direct level. Seperti itu. Dan dilanjutkan dengan bagaimana saya dapat mengetahuinya. Di sini saya dapat mengetahuinya dengan membaca panduan atau literatur tentang asesmen sumatif dalam teaching at direct level. Selanjutnya, mengikuti pelatihan atau kursus tentang asesmen sumatif dalam teaching at direct level. Dan dilanjutkan dengan diskusi dengan sesama guru atau mentor yang berpengalaman dengan teaching at direct level. Dan yang terakhir yaitu apa yang telah saya pelajari ya terkait asesmen sumatif, yaitu soal esai dalam asesmen sumatif ini harus mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis dan mengevaluasi. Begitu Bapak Ibu untuk komponen asesmen sumatif. Dan yang terakhir adalah komponen kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, untuk apa yang saya ketahui terkait kegiatan pembelajaran ini adalah
Kegiatan pembelajaran itu aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan harus bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan siswa. Untuk apa yang ingin saya ketahui terkait kegiatan pembelajaran adalah bagaimana cara merancang kegiatan pembelajaran yang efektif dalam teaching at track level dan contoh-contoh kegiatan pembelajaran yang sukses dalam teaching at track level apa saja. Begitu Bapak Ibu ya. Dilanjutkan dengan bagaimana saya dapat mengetahuinya. Di sini saya dapat mengetahui terkait kegiatan pembelajaran dengan mengikuti pelatihan atau workshop tentang perancangan kegiatan pembelajaran dalam teaching at track level. Kemudian dapat membaca literatur atau panduan tentang kegiatan pembelajaran dalam teaching at track level. Dan yang terakhir terkait bagaimana saya dapat mengetahuinya, yaitu dapat dengan mengamati praktik kegiatan pembelajaran dari guru yang berpengalaman dalam teaching at track level. Dan untuk yang terakhir terkait apa yang telah saya pelajari tentang kegiatan pembelajaran, bahwasanya kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan zona perkembangan terdekat siswa. Begitu Bapak Ibu ya. Itu adalah keempat kriteria yang harus kita kerjakan untuk mengisi setiap komponen pembelajaran. Baik Bapak Ibu ya, setelah kita mengidentifikasi kelima komponen pembelajaran tersebut, selanjutnya langkahnya adalah membuat tindak lanjut. Nah, berikut ini adalah referensi tindak lanjut yang akan kami lakukan. Nah, di sini berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, berikut adalah beberapa rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan sebagai seorang guru. Yang pertama, saya pun akan melakukan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan dan workshop. Selanjutnya, saya pun membaca studi literatur dan berdiskusi secara kolaboratif. Seperti itu Bapak Ibu untuk rencana tindak lanjut yang pertama, yaitu melakukan pengembangan diri ya dengan berbagai aktivitas yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya untuk tindak lanjut yang kedua adalah saya pun akan melakukan perancangan pembelajaran ya. Dalam perancangan pembelajaran tersebut saya harus melakukan pemilihan tujuan pembelajaran yang spesifik. Begitu. Selanjutnya memvariasi kegiatan pembelajaran dan different instruction dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi teaching at track level sesuai materi, tugas ataupun penilaian dengan kebutuhan individu siswa. Nah, itu adalah dua tindak lanjut yang akan saya lakukan. Tidak sampai di situ Bapak Ibu, saya pun juga akan melakukan asesmen di mana saya pun harus melakukan pilihan alat asesmen ya. Di sini saya menggunakan berbagai asesmen yang sesuai tentunya. Kemudian setelah memilih alat asesmen, saya pun akan melakukan analisis hasil asesmen dan memberikan umpan balik yang konstruktif begitu. Tindak lanjut selanjutnya adalah pada lingkungan belajar. Di sini saya akan berkolaborasi dengan orang tua ya, dengan melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran siswa. Selanjutnya fleksibilitas, di mana saya pun menciptakan lingkungan belajar yang fleksibel dan mendukung, memberikan kesempatan siswa untuk belajar dengan ritme mereka sendiri. Dilanjutkan dengan memberikan motivasi ya, dengan membangun motivasi belajar siswa dengan memberikan penghargaan ataupun pengakuan dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan atau berpihak pada murid. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan untuk tindak lanjut yang terakhir yaitu melakukan refleksi, di mana saya akan membuat jurnal refleksi yang berisi catatan pengalaman saya dalam menerapkan teaching at track level begitu. Dan untuk yang terakhir yaitu mengevaluasi berkelanjutan. Di sini saya akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, kemudian menyesuaikan rencana pembelajaran dengan hasil evaluasinya. Begitu Bapak Ibu untuk rekomendasi tugas pada elaborasi tantangan dalam penerapan pembelajaran teaching at track level. Begitu Bapak Ibu ya. Semoga dapat dipahami dan dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan pengerjaan pada aktivitas ini.
Mungkin cukup sekian Bapak Ibu video kali ini, dan kurang lebihnya mohon maaf karena kami juga manusia biasa. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru di channel YouTube kami. Terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu.